Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista ya, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku ISPS Matematika untuk SD kelas 5 di latihan ulangan bab 5 paket 1 ya, yang bagian B, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas untuk soal nomor 1 dan 2, bagaimana cara membaca data dan menentukan nilai atau menentukan nilai yang ditanyakan dari beberapa data. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk soal nomor 3 ya. Di bagian B, soal nomor 3 sampai dengan nomor 5. Oke, di sini untuk soal nomor 3 sampai dengan soal nomor 5 ini ditanyakan ya. Bisa kita lihat ini soalnya ya. Untuk soal nomor 3, perhatikan diagram batang hasil panen di sebuah desa berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Jadi nomor 3 dan 4 ini kita membaca dari diagram batang. Nah, untuk menentukan bagaimana cara membaca dan juga cara membuat diagram batang bisa dilihat di playlist materi matematika SD atau juga mungkin di pembahasan soal di latihan 2 atau latihan 3 ya, kemarin yang sudah kita bahas ya, latihan 2. Latihan 2 itu ada cara soal cara menggambar diagram batang, kemudian ada cara menggambar diagram dalam bentuk lingkaran, kemudian ada juga cara menggambar dalam bentuk diagram garis atau piktogram, serta membuat tabel juga ya. Oke, kembali lagi ke sini untuk soal nomor 3 ya. Ditanyakan jumlah hasil panen cabai dan bawang merah adalah berapa kuintal. Nah, kita lihat di sini. Jadi hasil panen ini di sumbu Y ya, atau sumbu tegaknya, kemudian jenis tanamannya ini di sumbu X atau sumbu yang mendatar ya. Jadi hasil panennya ini dalam satuan kuintal. Kemudian ini, jadi hasil panen jagung itu ada 25 kuintal. Jadi ini hasil panen di suatu desa ya. Jadi panen jagungnya itu ada 25 kuintal. Ini kita cara membacanya dulu. Kemudian hasil panen cabai itu ada 15 kuintal ya. Kemudian hasil panen singkong ini dihubungkan dengan sumbu Y-nya ini ada 20 kuintal. Kemudian yang terakhir hasil panen bawang merah itu ada 10 kuintal. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, hasil panen terbesar adalah jenis tanaman apa? Nah, kita lihat yang paling tinggi berarti adalah tanaman jagung. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau tanaman yang menghasilkan panen paling sedikit berarti adalah bawang merah. Nah, karena ini pertanyaannya adalah jumlah hasil panen cabai dan bawang merah, berarti kita tambahkan antara hasil panen cabai dan bawang merah. Cabainya itu ada 15 kuintal ditambah dengan bawang merah ada 10 kuintal ya. Jadi untuk nomor 3 ini adalah 15 ditambah 10 gitu aja. Maka jawabannya adalah 25 kuintal. Nah, ini. Jadi hasil panen cabai dan bawang merah adalah 25 kuintal ya, karena maaf. Oh ya, benar cabai ya, bukan jagung ya. Jadi cabainya itu 15 kuintal dan bawang merahnya itu adalah 10 kuintal. Itu untuk nomor 3. Sekarang nomor 4. Jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut adalah berapa kuintal? Berarti ditambahkan semua ya. Untuk nomor 4 ini kebetulan saya buat coret-coretannya ya. Jadi kalau jumlah seluruh hasil panennya berarti hasil panen jagung ditambah cabai ditambah singkong ditambah bawang merah. Maka
Jagungnya di sini ada 25 kuintal, cabenya 15 kuintal, singkongnya 20 kuintal dan bawang merahnya ada 10 kuintal. Maka kita tambahkan 25 tambah 15 tambah 20 tambah 10. 25 tambah 15 hasilnya adalah 40, maka 40 tambah 20 tambah 10. 40 tambah 20 60. 60 ditambah 10 hasilnya adalah 70 kuintal. Jadi jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut adalah 70 kuintal ya. Oke, maka untuk jawaban nomor 4 adalah jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut adalah 70 kuintal. Di sini ya 70. Oh, ini sudah ada satuannya kuintal ya. Kira belum ada ya. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah 70 kuintal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir di bagian B. Perhatikan diagram di samping. Jika luas kebun seluruhnya adalah 30 hektar, selisih luas kebun yang ditanami singkong dan pisang adalah berapa hektar? Nah, kita lihat ini, luas kebun totalnya ada 30 hektar. Ini diagram lingkaran dengan satuan persen ya. Jadi di sini diketahui padinya 40%, pisangnya 15% dan jagungnya 25% ya. Dari total keseluruhan ada 30 hektar. Oke, maka kita lihat pembahasannya untuk nomor 5 sebagai berikut ya. Ini udah coba saya coret-coret lah. Itu yang nomor 5 berarti kita tentukan dulu persentase untuk yang ditanami singkong. Karena total itu adalah 100%, maka 100 dikurangi yang sudah ada tadi ya. Yang sudah ada berarti ini yang padinya itu 40, kemudian pisangnya 15, jagungnya 25. Untuk mengetahui berapakah singkongnya, berapa persen yang ditanami singkong ya. Berarti ini 100 dikurangi 40 tambah 15 itu 55, 55 ditambah 25. Berarti 100 dikurangi 55 tambah 25 adalah 80 ya. 678 ya, benar 80 ya. Ini harus hati-hati karena kalau salah menghitung aja nanti hasilnya pasti berbeda ya. Oke, berarti persentase yang ditanami singkong adalah 100 dikurangi 80 hasilnya adalah 20 atau 20%. Maka persentase yang ditanami singkong adalah 20%. Oke. Kemudian di sini untuk mengetahui luas kebun singkongnya berarti karena 20% berarti 20 per 100 kita kalikan dengan total luas lahannya itu ada 30 hektar kalikan 30. Maka ini bisa kita coret, nolnya kita coret. Kemudian ini juga nolnya kita coret 1, jadi 2 kali 3 hasilnya adalah 6 hektar. Maka luas kebun singkongnya ada 6 hektar. Selanjutnya kita hitung luas kebun pisang ya. Kebun pisang di mana untuk kebun pisangnya tadi 15% ya, maka 15 per 100 dikalikan dengan 30. Ini nolnya bisa kita coret, jadinya adalah 15 per 10 kali 3. Ini kita bagi 5 dapatnya 3, bagi 5 dapatnya 2, maka 2 per 3 dikalikan 3. 2 per 3 kalikan 3 berarti 3 kali 3 itu 9, atau sama dengan 9 per 2. 9 per 2 itu hasilnya adalah 4,5. Jadi luas kebun pisangnya adalah 4,5 hektar. Nah, kalau sudah ketemu luas kebun singkong dan luas kebun pisang, kan ditanyakan selisih luas kebun singkong dan luas kebun pisang, maka kita kurangkan ya, atau kita cari selisihnya. Nah, berarti luas kebun singkongnya tadi adalah 6 hektar dikurangi dengan luas kebun pisang. Luas kebun pisangnya ada 4,5 hektar, maka 6 dikurangi 4,5 hasilnya adalah 1,5 hektar. Jadi selisih luas kebun singkong dan luas kebun pisang adalah 1,5 hektar. Maka jawaban untuk yang nomor 5 adalah 1,5 hektar. Ini selisih antara kebun singkong dan kebun yang ditanami pisang ya.
Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk latihan ulangan bab 5 paket 1 yang bagian B ya, sudah selesai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Untuk yang bagian C dan selanjutnya ikuti terus di channel YouTube Rif Anesta ya. Kemudian untuk bisa melihat soal-soal yang lain yang sudah dibahas bisa dilihat di playlist pembahasan ESPS Matematika untuk kelas 5 ya. Sudah saya buatkan playlist, jadi mulai dari bab 1 untuk latihan ulangan ataupun latihan-latihan tiap bab sudah saya bahas semua untuk bisa dipelajari supaya bisa lebih paham. Kemudian untuk materi-materinya juga sudah saya siapkan di playlist materi matematika SD. Demikian juga untuk pembahasan yang kelas 4 dan juga kelas 6. Nanti akan kita lanjutkan untuk kelas 6 karena baru beberapa yang sudah saya bahas ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga bermanfaat dan mohon masukannya bisa ditulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.